Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini, saya ingin berbagi cerita yang penuh dengan liku-liku kehidupan dan perjuangan. Ini adalah kisah nyata tentang seorang sopir truk bernama Budi. Mari kita simak bersama-sama. Budi adalah seorang pria parubaya yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di balik kemudi truk tuanya. Truk tersebut telah menjadi saksi bisu dari segala suka duka hidup Budi. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Budi sudah bersiap-siap dengan semangat yang tinggi. Jalan lintas Jawa hingga Kalimantan sudah seperti halaman belakang rumahnya. Ia hafal setiap tikungan, setiap tanjakan, dan bahkan setiap lubang di jalan. Namun, semakin hari, truknya semakin sering mengalami masalah. Mesin yang dulu bertenaga, kini sering kali tersendat, dan suara berisik dari knalpotnya seakan menjadi penanda usia tua yang tak bisa dielakkan. Suatu pagi, saat hendak memulai perjalanan rutinnya, mesin truk kesayangannya mendadak mati. Budi turun dari truk dan membuka kap mesinnya. Ia mengutak-atik komponen yang sudah dikenalnya luar dalam, namun usaha itu sia-sia. Mesin truk tetap tak mau menyala. Rasa frustasi mulai merayap di hatinya. Ya Allah, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikir Budi dengan putus asa. Saya bertemu Budi di bengkel kecil di pinggiran kota. Di sana, truk tuanya tampak teronggok tak berdaya. Budi duduk di bangku panjang dengan wajah penuh keletihan. Assalamualaikum Budi. Apa kabar? Saya menyapa dengan penuh empati. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah, tapi truk saya ini bermasalah lagi. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jawab Budi dengan nada putus asa. Dari raut wajahnya, saya bisa melihat betapa berat beban yang ia pikul. Truk ini bukan sekadar alat transportasi baginya, tapi sumber kehidupan untuk keluarganya. Saya duduk di sampingnya, mencoba memberi dukungan. Budi, mungkin ada cara lain untuk memperbaikinya. Budi menghela napas panjang. Saya sudah mencoba segala cara, Mas. Tapi truk ini sudah terlalu tua. Tanpa truk ini, bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya? Ucapnya sambil menatap kosong ke arah truk. Keputusasaan yang ia rasakan terasa sangat mendalam. Malam itu, di rumah sederhana Budi, suasana semakin tegang. Ibu Ana, istri Budi, mencoba menenangkan suaminya yang tampak semakin terpuruk. Pak, kita pasti bisa melewati ini. Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang sabar, kata Ibu Ana dengan lembut sambil menggenggam tangan suaminya. Budi menatap istrinya dengan mata lelah dan penuh kebingungan. Tapi Ana, bagaimana dengan anak-anak kita? Mereka butuh makan, butuh sekolah. Saya takut tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, ujar Budi dengan suara bergetar. Anak sulung mereka yang mendengar percakapan tersebut mendekati Budi dengan penuh rasa prihatin. Bapak jangan sedih, kita bisa menunggu truknya diperbaiki kan? Kata si sulung sambil menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Budi tersenyum tipis meski hatinya berat. Iya nak, Bapak akan berusaha, Bapak tidak akan menyerah. Jawabnya sambil menatap mata anaknya yang penuh harapan. Suatu hari, Budi mendapat tawaran untuk mengirimkan barang penting ke Kalimantan. Meski truknya belum sepenuhnya pulih, ia memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu. Bagi Budi, ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Dengan berat hati dan rasa cemas, ia memulai perjalanan panjang itu. Di tengah perjalanan, truknya kembali mogok di tengah hutan belantara. Budi turun dari truk dan mencoba memperbaiki mesinnya sendiri. Di tengah kegelapan dan hutan yang sepi, Budi merasa putus asa. Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ucapnya dalam hati sambil terus berusaha memperbaiki truknya. Namun, tak lama kemudian, sebuah truk lain melintas dan sopirnya berhenti untuk membantu. Dengan bantuan itu, Budi berhasil menghidupkan kembali mesinnya dan melanjutkan perjalanan. Saat akhirnya tiba di tujuan dan mengirimkan barang dengan selamat, Budi merasa lega. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, meski truknya masih bermasalah. Saat pulang, Budi berharap menemukan ketenangan di rumah. Namun, ia kembali dihadapkan pada masalah besar. Anak bungsunya sakit keras dan membutuhkan perawatan segera. Budi merasa tak berdaya, namun Ibu Ana tetap mendampinginya dengan sabar dan penuh kasih.
Pak, kita harus percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya, kata Ibu Ana sambil menggenggam tangan Budi. Budi mengangguk dan menangis. Iya Ana, saya akan terus berjuang untuk kalian. Saya akan mencari cara agar kita bisa melewati semua ini, jawab Budi dengan suara serak. Dengan sisa uang yang ada, Budi membawa anaknya ke rumah sakit. Perlahan, kesehatan anaknya mulai membaik. Budi terus bekerja keras, meskipun dengan truk yang sudah uzur. Namun, semangatnya tak pernah padam. Ia terus mengulang dalam hati, sopir truk harus kuat, harus terus maju. Cerita ini adalah potret nyata dari seorang pejuang di jalan raya yang penuh liku. Budi adalah contoh dari jutaan sopir truk yang berjuang setiap hari untuk menghidupi keluarganya. Mereka mungkin tidak mendapatkan sorotan, tapi mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kita mungkin seringkali melihat mereka melintas di jalanan tanpa menyadari betapa berat perjuangan yang mereka hadapi setiap harinya. Mari kita belajar dari keteguhan hati Budi dan keluarganya. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena selalu ada jalan di setiap kesulitan. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Bantu sebarkan kisah Budi agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.